Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Anak soleh, apa kabar hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, serta semangat yang kuat dalam menjalankan aktivitas kita, baik itu untuk belajar maupun bekerja dan beribadah. Selanjutnya juga kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga apa yang kita kerjakan di dunia ini sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sehingga kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik anak soleh-soleh sekalian, hari ini kita akan masuk di tema 4, subtema 4, kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Pembelajaran 1. Tapi sebelum kita lanjut, kita belajar, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Silakan dibuka bukunya pada halaman 141. Aku adalah warga negara Indonesia. Aku lahir dan tinggal di Indonesia. Aku memiliki kewajiban dan hak sebagai warga negara. Aku harus melaksanakan kewajibanku. Aku harus menjadi warga negara yang baik. Aku harus belajar bersungguh-sungguh. Aku juga harus menjadi anak yang sehat dan kuat. Aku sudah banyak mendapatkan hakku. Aku tinggal di lingkungan yang nyaman. Aku bersekolah dengan gembira. Di dekat rumahku ada klinik dan tempat ibadah. Nah, inilah kemudian teks yang menceritakan tentang selanjutnya adalah lingkungan hijau. Dayu ke sekolah berjalan kaki. Jalan di dekat rumah Dayu dipenuhi pohon rindang. Udara terasa sejuk dan segar. Jalan di depan sekolah Dayu gersang. Tidak ada pohon besar yang hijau. Di siang hari udara terasa sangat panas. Dayu menutupi kepalanya dengan buku saat pulang. Dayu ingin jalan di dekat sekolahnya sejuk. Dayu berdiskusi dengan teman-temannya. Mereka sepakat menanam pohon di sekitar sekolah. Mereka akan mengajak orang tua bekerja sama. Ibu guru mendukung keputusan anak-anak. Nah, inilah teks tentang Dayu yang sekolahnya itu lingkungan sekolahnya gersang, tapi ketika pulang dia menemukan sebuah lingkungan yang sejuk, karena di samping kiri kanannya itu ada pohon-pohon yang rindang. Nah, pertanyaannya pada halaman 142, masalah apa yang ada pada teks? Nah, jadi masalahnya adalah jalan di depan sekolah Dayu itu gersang, tidak ada pohon besar yang hijau, dan di siang hari udara terasa panas. Manakah kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah di teks yang tadi? Jadi penyelesaian masalahnya adalah Dayu itu berdiskusi dengan teman-temannya dan mereka sepakat menanam pohon di sekitar sekolah, dan mereka akan mengajak orang tua untuk bekerja sama. Ya, seperti itu ya. Nah, semua warga negara tentu berhak atas lingkungan yang sehat dan sejuk. Lingkungan yang sehat dan sejuk akan membuat lingkungan lebih nyaman untuk ditempati. Namun, saat ini banyak pohon ditebang sehingga lingkungan menjadi gersang. Nah, kita lanjut pada halaman 144. Setiap orang wajib menjaga lingkungannya agar nyaman. Salah satu cara agar menjaga lingkungan nyaman adalah dengan menanam pohon. Lingkungan di tempat tinggal Dayu akan ditanami pohon. Pohon yang akan ditanam adalah pohon angsana. Ya, hari ini kecamatan akan membagikan bibit pohon angsana. Kecamatan akan membagikan ke seluruh kelurahan. Di kecamatan tempat tinggal Dayu ada 10 kelurahan. Jadi di kecamatan tempat tinggal Dayu itu terdapat 10 kelurahan. Pertanyaannya adalah, coba hitung berapa banyak bibit pohon angsana yang ada di kecamatan. Hitung juga berapa banyak bibit pohon angsana yang diterima oleh satu kelurahan.
Ya, jadi seperti ini ya. Nah, banyaknya kelurahan itu ada 10. Nah, banyaknya bibit kita tidak tahu, jatah untuk satu kelurahan itu kita tidak tahu. Ya, jadi langkah penyelesaiannya adalah tentukan banyaknya bibit, dan banyaknya bibit diwakili oleh bilangan yang harus habis dibagi 10. Ya, jadi kita tentukan banyaknya bibit yang diwakili oleh bilangan yang harus habis dibagi 10. Nah, selanjutnya tentukan jatah pohon setiap kelurahan. Banyaknya bibit dibagi dengan banyaknya kelurahan. Nah, kita lihat ya, banyaknya bibit dibagi dengan jatah pohon menghasilkan 10. Jadi bilangan apa yang ketika mereka dibagikan itu akan menghasilkan 10. Misalnya banyaknya bibit 800. Jadi untuk mendapatkan hasil dari jatah pohon di sini, tinggal kita bagi 800 dibagi dengan 10. Nah, masing-masing nolnya kita hilangkan, tinggal 80 dibagi 1. Bilangan apapun yang dibagi dengan 1 itu menghasilkan bilangan itu sendiri. Jadi 80 dibagi 1 sama dengan 80 ya. Bisa dimengerti anak soleh-soleh sekalian? Ya, jadi banyak bibit 800 dan jatah pohon itu adalah 80 per kelurahan. Contoh kemungkinan lain ya, misalnya banyak bibitnya kita tulis 1000. Nah, kita akan cari jatah pohonnya per masing-masing kelurahan. Jadi tinggal kita bagi lagi 1000 dibagi 10. Jadi tinggal kita hilangkan karena masing-masing punya 1 nol di sini. Jadi kita hilangkan 1 nol saja ya. Yang 1000 tinggal 100. Jadi jatah pohon itu sama dengan 100. Ya, jadi jatah pohon itu tinggal 100 ya. Jadi tugasnya adalah mencari 3 kemungkinan lain jumlah banyak bibit dan jumlah jatah pohon. Tinggal kita prediksikan banyaknya bibit berapa. Setelah itu kita cari jatah pohonnya. Yang hasil dari jatah pohon itu adalah jumlah banyaknya bibit dibagi dengan banyaknya kelurahan ya. Contoh tadi misalnya 1000, tinggal kita bagi ke banyak kelurahan, jadi kita akan dapat jatah pohon seperti contoh di sini ya. Bisa dimengerti? Jadi tuliskan 3 kemungkinan lain jumlah banyak bibit dan jumlah jatah pohon. Kalau banyaknya kelurahan kan sudah ada 10 ya, jadi harus sinkron ya. Ya, sekira itu pelajaran hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tugasnya tadi tuliskan 3 kemungkinan yang lain seperti yang dicontohkan. Jangan lupa untuk menjalankan hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Tentu kewajibannya itu adalah misalnya menjaga ketentraman lingkungan, dan hak-haknya itu adalah mendapatkan kenyamanan ya. Terus jangan lupa juga untuk senantiasa membantu pekerjaan orang tuanya di rumah yang bisa Anda lakukan ya. Jangan lupa juga untuk senantiasa beribadah dan rajin beribadah serta belajar di rumah. Kalaupun pergi bermain bersama teman, jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan pulang untuk membersihkan diri dengan mandi dan bersih-bersih yang lain. Ya, sekira cukup pembelajaran hari ini. Bagi Anda yang masih malas-malas sholat, silakan ditingkatkan sholatnya, kualitasnya juga. Bagi Anda yang sudah melaksanakan sholat 5 waktunya di rumah dengan baik ataupun di masjid, silakan dipertahankan atau kalau perlu ditingkatkan, lebih konsentrasi, lebih fokus lagi dalam menjalankan sholat ataupun ibadah-ibadah di rumah ataupun di masjid. Cukup, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.